Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM L02 123108. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan beberapa tumbuhan air yang kelompok 8 dapatkan di Pulau Barang Lompoh. Jadi untuk spesies pertama itu adalah Cimodocea rotundata. Cimodocea rotundata ini merupakan spesies lamun yang paling umum dan tersebar luas di Indonesia. Cimodocea juga merupakan jenis yang masuk ke dalam Zoosterid. Maksudnya itu tumbuhan yang memiliki daun yang panjang, berbentuk pita, dan memiliki saluran udara. Cimodocea juga menyukai perairan yang terpapar sinar matahari dan juga hampir tumbuh di semua kategori habitat. Untuk ciri-cirinya itu, Cimodocea rotundata memiliki daun yang berbentuk pita tipis dengan panjang 6-5 cm dan lebarnya itu 2-4 mm. Cimodocea itu memiliki rizoma yang halus dengan diameter 1-2 mm dan panjang luasnya itu 1-4 cm. Terdapat 2-5 daun pada setiap tunas, dan tunasnya itu tumbuh pada setiap rizoma dan muncul bekas luka yang merupakan perkembangan dari pelepah daun membentuk cincin sepasang batang. Untuk habitatnya sendiri, Cimodocea itu banyak ditemukan di perairan dangkal dengan substrat lumpur atau pasir. Juga teluk kecil yang terlindung, laguna, mulut sungai, dan terumbu karang. Sebaran lamun ini itu ditemukan di perairan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, serta Maluku. Selanjutnya, tumbuhan kedua yang didapatkan kelompok 8 yaitu Halodula univervis. Jenis lamun ini tuh memiliki pertumbuhan yang cukup cepat dan dikonsumsi bagi penyu hijau. Jenis lamun ini tuh dikatakan sebagai jenis yang paling memberikan pengaruh terhadap komunitasnya. Jika terjadi kerusakan pada jenis lamun ini, maka jenis lamun lain yang terdapat di perairan akan terancam rusak. Dan untuk ciri-cirinya itu, lamun ini tuh masuk ke dalam familia Cimodocea. Ukuran daunnya itu lebih besar dibandingkan Halodula finifolia. Lebar daunnya itu 0,25 sampai 0,5 mm. Halodula univervis ini memiliki ujung daun yang berbentuk trisula atau runcing, dan terdiri dari 1-3 urat halus yang jelas kelihatan, memiliki sarung serat, dan rizomanya itu biasanya berwarna putih dengan serat-serat berwarna hitam kecil pada notesnya. Lebar dan panjang daun masing-masingnya itu 0,2 sampai 4 mm dan 5 sampai 25 cm. Dan untuk habitatnya itu keberadaan jenis lamun ini tuh di sepanjang Indonesia Pasifik Barat, di daerah tropis, dan sangat umum di daerah intertidal. Umumnya pada kedalaman antara 0 sampai 3 meter di laguna sublitoral dan di dekat terumbu karang. Sebaran lamun ini tuh meliputi seluruh perairan di Indonesia seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, serta Irian Jaya. Halodula juga itu tumbuh pada daerah bersubstrat pasir berlumpur. Jadi untuk tumbuhan ketiga itu Seromodium isotifolium, merupakan tanaman tingkat tinggi yang mampu beradaptasi untuk dapat hidup terbenam di laut sampai kedalaman 8-5 meter dan 40 meter di bawah permukaan laut yang tenang dan terlindung. Tumbuhan ini itu merupakan tumbuhan laut monokotil yang memiliki perkembangan daun, sistem perakaran, dan batang yang cukup lengkap. Ciri-ciri dari tumbuhan ini itu memiliki bentuk daun seperti tabung dan berbentuk silindris. Panjang daunnya itu sangat bervariasi dari 5 cm sampai 13 cm. Memiliki akar tiap not dan bercabang, serta tiap tangkainya itu terdiri dari 2-3 helaian daun. Selain itu juga memiliki tangkai daun yang berbuku-buku. Di perairan yang tenang, rizoma Syringodium itu cukup panjang dan bercabang-cabang.
Untuk habitatnya sendiri itu biasa ditemukan di Indo-Pasifik Barat, di seluruh daerah tropis. Ditemukan di sepanjang Indo-Pasifik Barat, dan sebarannya itu biasa ditemukan di perairan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, serta Maluku. Pseudomodium itu banyak ditemukan di perairan dengan substrat dasar pasir yang berlumpur dan berkerikil, serta pada pecahan-pecahan karang. Tumbuhan selanjutnya itu Sargassum, merupakan rumput laut yang tergolong divisi Phaeophyta. Spesies ini itu dapat tumbuh sampai 12 meter. Tubuhnya itu berbentuk coklat kuning kehijauan dengan struktur tubuh terbagi atas sebuah whole face yang berfungsi sebagai struktur basal, sebuah stip atau batang semu, dan sebuah frond yang berbentuk daun. Untuk ciri-cirinya sendiri, Sargassum memiliki bentuk talus yang gepeng, banyak percabangan yang menyerupai pepohonan di darat, bangun daunnya itu lebar, lonjong seperti pedang, memiliki gelembung udara yang umumnya soliter, batang utama bulat agak kasar, dan whole face-nya itu berbentuk cakram. Pinggir daunnya itu bergerigi dan berombak, juga ujungnya itu melengkung atau agak meruncing. Untuk habitatnya sendiri itu lingkungan tempat tumbuh Sargassum itu terutama di daerah perairan yang jernih, mempunyai substrat dasar batu karang, karang mati, batu vulkanik, dan benda-benda yang bersifat masif yang berada di dasar perairan. Sargassum ini tuh tumbuh dari daerah intertidal, subtidal, sampai dengan tubil dengan ombak besar dan arus deras. Kedalaman untuk pertumbuhannya itu dari 0,5 sampai 10 meter. Tanaman yang terakhir itu Bryopsis hypnoides. Deskripsinya itu Bryopsis ini, tumbuhan ini memiliki bentuk seperti pohon pakis yang halus. Kelompok Bryopsis ini itu sangat dominan dalam populasinya. Spesies ini lebih kompetitif di daerah yang memiliki masukan nutrisi yang banyak. Tanaman ini tuh memiliki sistem pertahanan seperti pada Caulepo taxifolia. Genusnya itu menghasilkan pertahanan kimia yang berupa racun sehingga tidak dimakan oleh hewan herbivora. Oleh karena itu, jika terjadi kondisi lingkungan yang demikian dapat mendukung cepatnya pertumbuhan spesies ini, sehingga kemungkinan hal ini dapat menjadikan lebih kompetitif dan dominan. Untuk ciri-cirinya sendiri itu, Bryopsis ini memiliki kesempatan hidup yang lebih tinggi dalam keadaan eutrofik atau daerah danau. Bryopsis ini umumnya ditemukan di sekitar air tawar yang kaya akan nutrisi atau air yang memiliki temperatur yang berubah-ubah, sehingga pertumbuhan ini tuh menjadi cepat dan akan memiliki biomasa yang tinggi. Untuk percabangannya itu menyebar dan tidak teratur, mempunyai percabangan yang primer yang cukup banyak, dan diameter talusnya itu mengecil berdasarkan urutan divisinya, dan pada dasarnya itu talusnya itu mengerut. Sistem perakarannya itu berbentuk serabut, berpilin sangat rapat, dan talusnya itu berwarna hijau tua atau hijau gelap. Untuk habitatnya itu umumnya berada di dekat air tawar dan di wilayah laut yang kaya akan nutrisi. Hidupnya itu melekat pada substrat yang keras seperti di bebatuan, batu basal, batu karang, dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.